Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dwi Sartika Simatupang, STMTI, selaku dosen pengampu mata kuliah ini, serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dan analisis kami mengenai algoritma page replacement. Namun, sebelum kami melangkah ke pembahasan materi, maksudnya, mohon maaf, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Adik Jen Zakia, kemudian yang kedua ada Restu Fimansyah, yang ketiga ada Kevin Yulian Pamungkas. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kami masuk ke penyampaian materi. Untuk slide awal, yaitu judul algoritma page replacement. Apa itu? Algoritma page replacement adalah memahami bagaimana sistem operasi mengelola memori adalah kunci untuk performa optimal. Algoritma page replacement menentukan halaman mana yang akan diganti saat memori penuh. Yang pertama ada yaitu optimal page replacement. Untuk prinsipnya sendiri yaitu mengganti halaman yang paling lama tidak akan dipakai lagi di masa depan, menghasilkan page fault minimal, atau bisa disebut membaca atau menebak masa depan. Lebih simpelnya seperti itu. Kelebihannya yaitu adalah performa terbaik secara teori. Kekurangannya adalah tidak bisa dipakai di sistem nyata karena OS tidak tahu masa depan. Kemudian lanjut, untuk contohnya yaitu ada referensi string yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6. Baik, langsung saja masuk ke status frame page ini adalah yang pertama ada angka 1 masuk ke slot frame pertama, kemudian di slot frame selanjutnya ada angka 2 masuk, kemudian lanjut ke page berikutnya ada angka 3 yang masuk. Status frame-nya adalah angka 1, 2, dan 3. Ada 3 frame, kemudian untuk status berikutnya masuk angka 4. Kenapa angka 4 ini masuk? Karena seperti yang tadi disampaikan adalah menebak atau membaca masa depan. Angka 4 di sini menggantikan angka 3 karena angka 3 di depan sini masih jauh. Kemudian angka 1 tetap karena angka 1 yang dekat dengan angka 2, maka disebut angka hint. Kemudian status saat ini adalah angka 1, 2, dan 4 sebagai frame slot yang diisi atau terisi. Kemudian selanjutnya ada angka 2 di sini, itu sebetulnya terisinya dengan angka yang sama, 1, 2, 4, kemudian selanjutnya juga sama. Kemudian di sini ada angka 5. Angka 5 ini mengisi slot angka yang menggantikan angka 4. Karena angka 4 di depan sudah tidak ada,
maka angka 5 ini mengisi angka 4. Kemudian untuk angka 1 ini tetap disebut dengan hin. Angka 5 ini menggantikan angka 4. Selanjutnya angka 6. Angka 6 masuk menggantikan angka 5. Kenapa angka 5 diganti dengan angka 6? Karena angka 5 di depan sudah tidak ada, maka angka 5 diganti dengan angka 6. Angka satunya tetap menjadi angka hin. Kemudian selanjutnya disebut dengan hin juga, angka 1 juga, kemudian angka 2 juga. Terus lanjut ke angka atau frame berikutnya. Di sini ada angka 3. Angka 3 ini menggantikan angka 1. Mengapa? Karena angka 3 ini atau angka 2 atau angka 6 ini lebih dahulu daripada angka 1 yang ini karena ada di sini. Nah, angka 3 ini masuk untuk menggantikan angka 1. Kemudian angka 2-nya tetap karena angka 2-nya ini sebelum di angka 1, maka angka 2 tetap. Kemudian angka 6 masuk karena angka 6 lebih dahulu. Oke, selanjutnya status frame saat ini adalah 326. Lanjut untuk frame berikutnya ada angka 7. Angka 7 ini masuk menggantikan angka 2. Mengapa? Karena angka 3 dan angka 6 dan angka 3 ini adalah yang pertama muncul. Maka dari itu angka 7 menggantikan angka 2. Oke, selanjutnya untuk angka 6 masih sama, angka hin yang terisi. Kemudian lanjut di angka 2. Status frame di sini ada 3, 2, dan 6. Angka 2 terisi menggantikan angka 7 karena angka 3 di sini lebih dahulu atau angka 7 di sini sudah tidak ada. Maka angka 3 diisi, kemudian angka 6. Baik, selanjutnya angka 1 mengisi slot yang menggantikan angka 6. Angka 2 tetap karena angka 2 di depan masih ada. Angka 3 pun sama. Kemudian selanjutnya angka 6 menggantikan angka 3. Angka 2-nya tetap, angka 1-nya tetap. Oke, kesimpulannya adalah optimal page replacement memberikan jumlah page fault terendah, menjadikan tolak ukur ideal. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Resto Pimansah. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu Less Recently Used atau LRU. Prinsipnya yaitu mengganti halaman yang paling lama tidak digunakan. Ada kelebihannya yaitu efisien karena mempertimbangkan aktivitas penggunaan. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan pencatatan riwayat akses yang kompleks. Contohnya di sini. Terdapat 20 referensi string. Yang pertama, di sini akan dibutuhkan angka 1. Karena di page frame ini belum ada angka, masih kosong tiga-tiganya, jadi angka 1 ini langsung dimasukkan ke page frame yang pertama. Yang ini juga sama, yang kedua, langsung dimasukkan ke yang kedua. Yang ketiga juga. Lalu selanjutnya yang keempat. Karena angka 4 ini belum ada di page frame 3 page frame ini, maka harus memilih salah satu angka yang akan dikeluarkan. Untuk LRU ini, cara memilih angka yang akan dikeluarkan, yaitu kita harus mencari angka mana yang paling lama tidak digunakan. Caranya yaitu di sini di antara angka 1, 2, dan 3, mana angka yang paling jauh
dari angka 4. Di sini yang paling dekat 3. Selanjutnya 2, dan yang paling jauh yaitu angka 1. Jadi, angka 1 ini akan dikeluarkan dan digantikan dengan angka 4. Lalu selanjutnya di sini tepat sasaran karena angka 2 sudah ada di base frame ini. Selanjutnya 1. Karena angka 1 di sini tidak ada di base frame ini, maka sama seperti tadi kita harus memilih angka yang akan dikeluarkan dan menggantikan. Di sini kita cari angka mana yang di antara 3 ini yang paling jauh dari angka 1. Di sini yang paling dekat itu 2. Lalu selanjutnya 4. Dan yang paling jauh 3. Maka angka yang harus dikeluarkan adalah 3 untuk digantikan dengan 1. Selanjutnya sama. Kita cari angka yang mana di antara 3 ini yang paling jauh dari angka 5. Di sini yang paling jauh itu 4. Maka yang digantikan oleh 5 yaitu 4. Selanjutnya 6. Yang paling jauh itu 2. Maka 6 menggantikan 2. Di sini yang paling jauh dari angka 2 yaitu 1. Maka di sini angka 2 masuk menggantikan 1. Selanjutnya juga sama. Di sini yang paling jauh dari angka 1 yaitu 5. Maka angka 1 di sini masuk menggantikan 5. Di sini hit, tepat sasaran, karena angka 2 sudah ada di base frame. Selanjutnya, di mana yang paling jauh dari angka 3? Nah, di sini karena angka 2 ini paling dekat. Lalu selanjutnya 1. Nah, di sini angka 2 muncul lagi. Tetapi masih ada yang lebih jauh, yaitu angka 6. Maka di sini angka 3 masuk menggantikan 6. Selanjutnya 7. Mana yang paling jauh dari angka 7? Yaitu 1. Maka 7 masuk menggantikan 1. Selanjutnya 6. Yang paling jauh dari 6. Yang paling jauh dari 6 yaitu angka 2. Maka masuk menggantikan 2. Lalu di sini hit karena angka 3 sudah ada di base frame. Selanjutnya angka 2, yang paling jauh dari angka 2 di antara 3 ini yaitu 7. Maka di sini 2 masuk menggantikan 7. Selanjutnya sama, angka 1 di sini yang paling jauh dari angka 1 yaitu 6. Karena itu 1 masuk menggantikan 6. Lalu di sini 2 sudah hit karena ada di base frame. Yang 3 juga sama, sudah ada. Lalu yang terakhir 6. Yang paling jauh dari angka 6 yaitu 1. Maka angka 1 keluar menggantikan angka 6. LRU ini adalah pilihan yang paling praktis yang mendekati performa optimal dengan melacak penggunaan halaman. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Kevin. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian ketiga dari algoritma page replacement. Kali ini first in, first out atau FIFO. Jadi prinsip FIFO ini adalah mengganti halaman yang paling pertama masuk memori, mengikuti prinsip antrian, di mana yang datang duluan, dia yang keluar duluan. Nah, kelebihan dari FIFO sendiri, yaitu dia itu sederhana dan mudah untuk diimplementasikan. Tapi adapun kekurangannya, yaitu tidak mempertimbangkan apakah halaman masih akan digunakan atau tidak. Nah, dan ini bisa menyebabkan Palladius anomaly. Berikut adalah contoh dari algoritma page replacement FIFO atau first in first out. Diberikan reference string yang sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6. Nah,
Lalu kita hitung di sini pembagian page frame-nya. Kita menggunakan 3 page frame ya. Jadi satu page vault ini ada 3 page frame. Kita mulai dari 1 dimasukkan di sini, oke. Lalu 2, lalu 3. Nah, di sini 4 ingin masuk ke dalam page frame. Tapi page frame di sini kan sudah penuh di sini 1, 2 sama 3 kan. Nah, jadi kita harus pilih mana yang harus dikeluarkan atau diganti sama 4 ini. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, bahwa FIFO itu prinsipnya yang paling duluan masuk, dia yang paling pertama keluar. Atau gampangnya yang paling lama berada di page frame inilah. Nah, kita lihat di sini yang paling lama mana? Dari 1, 2, sama 3 ini, yaitu 1. Nih, karena dia sudah muncul 3 kali. 1. Nah, kan? Jadi 1 diganti sama 4. Jadi di sini jadi 4, 2, 3. Lanjut 2. Nah, di sini ini sebenarnya nggak kosong ya. Nggak kosong, bisa saja diisi, tapi hasilnya sama seperti ini masih 4, 2, 3. Hanya saja kita menyebutnya hit. Kenapa hit? Karena kita ingin memasukkan elemen 2. Tapi di dalam page frame itu sudah ada elemen 2. Nah, lanjut. Sini 1. Mana yang harus dikeluarkan untuk agar kita bisa memasukkan 1 atau yang ingin digantikan 1 gitu kan. Di sini yang paling lama mana nih? Dari 4, 2 sama 3. Itu 2 karena dia sudah 3 kali muncul nih. Itu 2, 3. Nah, 3 kali muncul jadi 2 diganti sama 1. Jadi 4, 1, 3. Begitu per 5 sama. Mana yang paling lama berada di page frame dari 4, 1, 3. Itu yaitu 3. Kan sudah 3 kali muncul, 3, 3, 3. Jadi di sini 3 diganti oleh 5. Jadi 4, 1, 5. Lanjut di sini 6 ini masuk. Maka 6 ini harus menggantikan siapa? Mana yang harus dikeluarkan? Dari 4, 1, 5 ini kita lihat mana yang paling lama berada di page frame. Di sini 4 ya, karena dia sudah 3 kali muncul nih. 4. Dia sudah paling lama lah berada di page frame. Jadi 4 kita ganti 6. Di sini jadi 6, 1, 5. Lanjut, begitupun ini sama juga 2. Di sini menggantikan 1 karena 1 sudah muncul 3 kali di page frame, paling lama dia. Jadi 6, 2, 5. Lanjut di sini 1 sama juga. Di sini 1 menggantikan 5 ya, karena di sini sudah muncul 3 kali 5-nya. 5, 5, 5 dia paling lama berada di page frame gitu kan. Jadi 5 diganti 1. Jadi di sini 6, 2, 1. Lanjut, nah di sini 2. Ini hasilnya sama lagi nih, hit ya. Hasilnya sama nih, 6, 2, 1 seperti yang ini tadi kan. Ini kan 4, 2, 3. Ini 6, 2, 1. Kenapa hit lagi? Karena dia ingin memasukkan, kita ingin memasukkan elemen 2. Tapi di dalam sini kan sudah ada elemen 2. Ya. Lanjut. Sekarang 3. 3 ingin kita masukkan, berarti harus menggantikan siapa nih? Mana yang harus dikeluarkan? Nah, di sini dia menggantikan 6. Kenapa menggantikan 6? Karena karena 6 ini sudah paling lama berada di page frame kan. Nah, dia sudah muncul 3 kali ya. 1, 2, 3. 6 paling lama. Jadi 6 diganti 3, di sini jadi 3, 2, 1. Lanjut, 7 juga sama. Di sini 7 menggantikan 2. Ya kan, sudah muncul 3 kali 2-nya. 2, 2, 2. Jadi dia paling lama berada di page frame. Dari ketiga ini kan, 3 elemen ini. Jadi di sini 2 digantikan 7, jadi 3, 7, 1. Lanjut. Di sini 6, sama juga. Di sini 6 menggantikan 1, karena dia paling lama berada di page frame ya, 1. Jadi di sini jadi 3, 7, 6. Lanjut di sini 3. Nah, ini hit lagi. Hasilnya sebenarnya sama di sini ya, 3, 7, 6. Cuman karena di sini sudah ada 3, ini elemen 3. Dan dia ingin memasukkan 3 lagi, jadi hit. Nah, lanjut. Di sini 2 sama juga caranya. Kita cari mana elemen yang harus dikeluarkan yang sudah paling lama berada di page frame ya. Yaitu di sini 3 ya. Ini ada 3 kali sudah muncul 1, 2, 3. Jadi 3 yang diganti oleh 2. Jadi di sini 2, 7, 6. Lanjut 1 juga sama, di sini 1 menggantikan 7 karena 7 sudah paling lama berada di page frame. Jadi 2, 1, 6.
Lalu ini 2 sama hit ya, karena sudah ada elemen 2 di dalam sini. Lalu lanjut 3 sini menggantikan 6, karena 6 sudah paling lama berada di page frame. Dia muncul 3 kali nih udah nih. Nah, jadi di sini 2, 1, 3. Lanjut 6 kita masukkan menggantikan 2, karena 2 sudah paling lama berada di page frame. Ada 2, 2, 2 nih. Kan? Jadi 2 diganti 6, jadi di sini 6, 1, 3. Jadi FIFO ini adalah algoritma paling sederhana, namun seringkali kurang efisien karena tidak mempertimbangkan pola aksesnya. Nah, setelah menganalisis kinerja ketiga algoritma page replacement tadi, yaitu ada optimal, LRU atau least recently used, dan first in first out atau FIFO, dengan 20 angka referensi dan 3 frame, hasilnya adalah optimal menghasilkan 11 page fault, LRU menghasilkan 15 page fault, dan FIFO menghasilkan 16 page fault. Jadi dapat disimpulkan bahwa optimal memiliki page fault paling sedikit, diikuti oleh LRU dan FIFO yang paling banyak. Nah, lalu untuk kompleksitas dan implementasinya, untuk optimal ini dia tidak praktis, hanya untuk simulasi dan overhead tinggi. Lalu LRU dia lebih kompleks, stack atau counternya, overhead lebih tinggi, butuh struktur tracking. Nah, FIFO ini sangat sederhana, atau Q, karena Q dia gitu kan, overhead rendah, memori sedikit. Jadi di sini dapat diambil 3 kesimpulan, di mana kesimpulan yang pertama yaitu untuk referensi teoritis, kita dapat menggunakan optimal untuk analisis performa terbaik. Lalu untuk kesimpulan sistem nyatanya, LRU atau aproksimasi LRU atau clock, ini adalah pilihan terbaik untuk kinerja baik dan akurat. Lalu kesimpulan yang ketiga, untuk sumber daya terbatas, FIFO ini bisa dipakai, namun performanya cenderung yang paling buruk. Jadi gitu teman-teman. Baik, terima kasih kepada Kevin Julian Pamungkas dan juga Resto Firmansyah atas penjelasannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atas penjelasannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.